لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يأتي صدقة ورسول. Alhamdulillah syukur kita dipertemukan oleh dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan apa yang kita lakukan ibadah pada hari ini, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, insyaallah kita penuh hajat. Semoga itu semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bakal menyebabkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat dikabulkan dan permohonan maaf kita kepada Allah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia yang akhlaknya begitu sempurna, manusia yang kita jadikan contoh suri tauladan fi hayatina dalam kehidupan kita wa fi amalina dalam amalan-amalan kita. Beliau adalah sayyidina wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian ila yaumil qiyamah. Insyaallah mudah-mudahan kita bagian umat yang bakal mendapat syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pelajaran kita masih dalam bab yaitu istinja atau bersuci. Kemarin sudah kita paparkan mengenai istinja ini ada dua. Yang pertama dengan batu, yang kedua dengan air. Kalau pun nak afdal-afdalnya lebih bagusnya dengan air. Kalau memang kita nak milih dengan batu, maka kita harus penuhi syarat. Karena syarat ini bagian dari sahnya ketika kita beristinja dengan batu. Maka pada malam hari ini kita masuk dengan syarat-syaratnya. Syarat-syarat beristinja dengan batu. Kemarin kita sudah papar ke masalah air. 4 jenisnya, air tahir mutahhir, air tahir ghair mutahhir, air makruh dan air najis. Kita sudah papar ke. Sekarang kita masuk ke bab tentang masalah al-istinja bil hajar, istinja dengan batu. Yang tentunya ini ada tuntunan, ada aturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallim rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi qala Syekh radhiyallahu anhu syurutu ajza'il hajar. Syarat beristinja, syurutu dari kata syartun, jamak syurutu, syarat-syarat. Berarti kalau sudah syarat-syarat yang jelas lebih dari dua, lebih dari dua. Artinya jamak dari syartun. Syurutu ajza'il hajar, syarat-syarat beristinja itu dengan batu. Kemarin sudah kita jelaskan yang namanya syarat ini hal yang harus dipenuhi. Hal yang harus dipenuhi sebelum kita beramal. Sebelum kita beramal, atau syarat ini bagian dari sahnya dalam beramal. Itu syarat. Kalau kita analogi ke kemarin, kalau kita nak naik pesawat, syaratnya mesti ada tiket. Nah, amalan-amalan seperti istinja ini itu juga punya syarat. Jadi tidak sebasingan dan tidak basing batu. Kamu pakai batu bata, pede kawan kita juga kalau digesek dengan batu bata juga. Ya, jadi mesti ada syaratnya, tidak sebasingan. Maka kata para ulama, hajat ini bukan sekedar batu,
tapi dikategorikan kalau hajat ini sifatnya keras, maka benda keras yang memang pada saat itu bisa mengangkat najis, maka itu boleh digunakan, atau benda apa? Padat. Dikiaskan oleh para alim ulama. Contoh, zakat fitrah itu awalnya pakai kurma. Ngapa di kita ini langsung ada beras, ada nasi, macam itu kan? Karena sifatnya waktu itu para ulama berpendapat bahwa kurma itu makanan pokok di Mekah. Nah kita ini di Indonesia makanan pokoknya bukan kurma. Yo lama ada kurma campur kuah pindang. Nah, tidak lemak. Jadi memang makanan pokok itu adalah nasi, tapi dijadikan apa? Sebelum nasi jadi beras tadi. Maka para ulama beras merupakan bagian dari makanan pokok untuk kita berzakat fitrah. Di Renjaya tidak kasih gendong apa sagu yang bisa buat untuk makanan dia itu papeda. Maka ketika di Renjaya kalau dia berzakat dengan sagu pada saat itu dia besar, kan memang makanan pokoknya sagu. Nah kita makanan kita di Sumatera ini ialah nasi yang sebelumnya jadi beras, maka pakai beras kita untuk makanan, untuk berzakat fitrah tadi. Nah sama dengan batu tadi, kan batu ini sifatnya keras, sifatnya padat, maka hal-hal yang benda padat yang dikategorikan dikias ke sama pecah batu tadi bisa mengangkat najis, maka boleh itu digunakan untuk yang namanya beristinja. Ya, itu tadi. Tapi di dalam hadis yang dikatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal yastanji bi salasati ahjarin. Ya. Wal yastanji bi salasati ahjarin kata Nabi Muhammad. Beristinjalah kamu atau bersucilah kamu di salasati ahjarin dengan minimal 3 batu. Dengan minimal 3 batu. Itu kata Nabi Muhammad. Lalu apa yang dikatakan syarat dari istinja dengan batu tadi? Maka kata ulama ini Al-Imam Nawawi Al-Bantani, lima yaktasilu alaihi samaniyatun. Jadi mereka-mereka yang memilih untuk beristinja dengan batu itu syaratnya samaniyah. Ma makna samaniyah? 8. Nah 8 ini mesti dipenuhi kalau kita nak beristinja dengan batu. Beristinja ini dengan batu ini Pak bukan nomor 2 pilihan. Terserah kita nak pakai mana. Jangan salah persepsi. Karena sebelum-sebelumnya kita ni tahunya istinja dengan batu ini nomor 2 daripada air. Tidak. Terserah kita nak pilih yang mana. Air pakai air itu memenuhi syaratnya, dengan batu itu juga penuhi syaratnya. Tapi kalau kata para ulama nak lebih afdolnya, maka kata para ulama dijelaskan kalau dia mengurangi zat najis dia itu hilang, tapi zatnya cuma secara zat murah, maka itu dengan batu. Tapi kalau untuk menghilangkan najis secara zahir dan zatnya hilang, maka kata para ulama bil ma'i dengan air. Maka itu lebih afdalnya pakai air. Macam itu. Jadi cak itu cara penjelasannya. Karena kita selama ini pakai batu itu nomor 2, yang lebih utama pakai, yang nomor 1-nya pakai air. Tidak kata air boleh pakai batu. Tidak. Pilih salah siko, salah kita yang mana pilihnya. Tapi lebih afdalnya kita pakai air. Kenapa? Kalau air secara zahir bisa menghilangkan, secara zatnya juga bisa mengangkat najis itu. Maka syaratnya air kita mesti tahu juga. Ada air tahir mutahhir tadi yang sudah jelas kemarin. Ada air tahir mutahhir, air tahir ghairi mutahhir, air makruh, air najis yang kita sudah jelas ke. Itu syaratnya. Itu juga yang namanya bisalasati ahjarin dengan 3 batu tadi. Lalu apa yang pertama kata Imam Nawawi Al-Bantani pengarang kitab ini? Ahaduha, salah satu
jari. Mesti dengan 3 batu. Mesti dengan 3 batu atau dengan 3 benda padat atau dengan 3 benda keras yang pada saat itu bisa mengangkat najis. Tapi dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, salah satu atrafil hajar, atau dengan 1 batu yang 1 batu ini mempunyai 3 sisi. Jadi sama B dihitungnya 3. Misalkan ini agak terbatu. Jadi ketika dia punya 3 sisi, 1, 2, 3, berarti ini sudah dianggap bisa untuk mengangkat najis. Sikok dengan sisi 3 sisi, atau kita lebih amannya ambillah batu atau benda padat yang bisa digunakan untuk beristinja, minimal 3 batu. 3 minimal 3 batu. Kenapa mesti dengan 3 batu? Yaitu tadi Nabi yang ngomong, wa yastanji bi salasati ahjari. Beristinjaklah, kata Nabi, dengan minimal 3 batu. Ingat, minimal. Maka itu ada huruf B-nya. Bi salah satu itu 3. Sebelum kata salah satu ada B-nya. B ini diartikan para ulama memang dengan secara luas, tapi dengan maksudnya minimal 3 batu. Dengan minimal 3 batu, tidak boleh kurang. Kalau kurang tambahin, ya, mesti dengan 3 batu. Falau lam yahsul illa bi aktsari min as-salasati wajabat ziyadatu 'alaiha. Jadi kata Imam Nawawi, falau lam yahsul, kalau belum berhasil mengangkat najis istinja tadi dengan 3 batu, ya. Kalau belum berhasil dengan 3 batu, ya, illa bi aktsari min as-salasati, ataupun dia lebih tapi tetap tidak berhasil. Artinya masih keyakinan kita percaya najis ini masih ada. Wajabat ziyadatu 'alaiha. Wajib menambahi batunya. Jadi bisa 4, bisa 5, bisa 6, supaya jadi sempurna untuk mengangkat najis tadi dengan 3 batu. Ya, jadi yang dibersihkan ini 2 lubang, lubang depan sama lubang belakang, kubul dan dubur. Ya, itu dengan 3 batu tadi. Terus kata ulama ini dikatakan wa yusannul itaru in hasala in qa'u bisyafin. Jikalau kita pada saat beristinja dengan batu, ketika itu cukup dengan 4 batu, artinya dikatakan genap, ya, yang namanya genap. Maka kata para ulama, wa yusannu, maka disunnahkan al-itaru untuk mengganjilkan. Jadi 5 batu. Contoh misalkan kita sudah dengan 3 batu, masih ada keyakinan kita percaya najis ini masih ada di antara 2 lubang tadi, baik itu kubul ataupun dubur. Kita tambah dengan 4. Nah, disunnahkan kata ulama Imam Nawawi Al-Bantani, wa yusannu al-itaru, disunnahkan mengganjilkan. Jadi jangan 4, mesti 5. Kalau 6 mesti 7. Kalau 8 mesti 9, disunnahkan. Bukan tidak boleh, benar. Cuman lebih bagusnya diganjilkan. Limana? Kenapa mesti ganjil? Innahu yuhibbul bitrab. Sesungguhnya Allah itu yang senang dengan yang ganjil. Senang dengan yang ganjil, maka itu ditambah jadi ganjil. Itu disunnahkan oleh yang diajarkan oleh para ulama kita, termasuk dalam kitab ini Al-Imam Nawawi Al-Bantani tadi. Nah, cuman yang mesti kita perhatikan
dengan gesekannya, pede kalau sekali kuat itu, pacak berdarah itu. Maka diajarkan oleh para alim ulama. Apa kata beliau? Wal afdalu fil kaifiyati. Yang lebih utamanya itu pada saat kita nak beristinja, kita mesti tahu, kita mesti paham cak mana caranya beristinja dengan batu tadi. Ya, jangan masing-masing gesek. Ya, ada caranya kata ulama Nawawi Al-Bantani tadi. Ya, apa kata beliau? Ayyabda'a bi awwali min muqaddim safha al-yumna wa yudiluhu qalilan ila ayyasila ila alladhi bada'a minhu. Jadi kata beliau ini, ayyabda'a bi awwali, mesti memulai dengan batu pertama. Anggap ini batu, ini anggap kita dengan batu. Min muqaddim safha al-yumna, dari bagian depan sisi yang kanan. Anggap kita coba lubang kubur lubang dubur anggap ini lubang dubur ya Pak. Kan kalau kita BAB ini kan terbuka agak merah ya. Nah ini anggap lubang dubur, nah ini anggap batu. Diajar ke para ulama caranya mana? Wakilu qalilan memutar sedikit illa ayyasila alladhi bada'a, sampai ketemu sisi dari awal. Jadi misalkan ini batu, ini yang ke belakangan posisinya dekat kita. Jadi ketika dengan batu ini anggap batunya yang digeser, ketemu lagi di sisi awal. Jadi digeser macam ini, ketemu di sisi awal. Jadi kalau misalkan geser mulai dari ini, diputar batunya sampai sini juga ketemu lagi. Mbak dari sebelah kanan dulu, mbak dari sebelah lubang kanan. Itu caranya. Ya, kalau nggak pacak sebasikan gesek-gesek. Kalau kita gesek-gesek baik, bisa jadi ketika kita gesek-gesek baik, yang awalnya terangkat tertimpu lagi di sana menejisnya. Dan itu kan apa sih ceritanya? Maka diajak oleh para alim ulama, sisi yang awal pertama batu tadi diputar ke bawah, sambil ke bawah, maaf lubang dukul tadi, terus diputar sampai ketemu lagi sisi yang di awal tadi. Itu cara batu yang pertama. Cara batu yang pertama. Lalu cara batu yang kedua? Kata beliau, summatani. Kemudian batu yang kedua, min muqaddam safha, dari bagian depan safha al-yusra, yang sebelah kiri. Nah, tadi yang kanan. Tadi yang kanan. Ini yang kiri. Yang kiri. Kadang sama seperti yang tadi caranya. Ya, dia memakai kalimat kadang sebagaimana yang di awal amalan batu pertama tadi. Gesek. Jadi yang pertama, sisi yang pertama kita ambil untuk kita putar, diputar, ketemu lagi baliknya ke sisi yang awal tadi. Begitu juga yang kiri. Cara muternya. Ya, nah itu bersih. Tapi baru dua batu. Lalu yang ketiga kata ulama ini, summa yamuru salita, kemudian batu yang ketiga ala safhataini wal masrabati jami'an. Batu yang ketiga itu kalau caranya batu kedua di depan permukaan keluarnya kotoran kita. Nah ini baru diputar lagi juga. Nah diputar. Nah baru bersih. Itu batu. Tapi kalau keyakinan kita tadi masih belum, tambahin. Misalkan di sininya masih ada bacanya Ustaz. Misalkan mbak batu ini baik diangkat. Nah, karena yang ini sudah terus jangan kamu bocor lagi, kalau bocor lagi kan lagi yang bocor. Iya, jadi itu yang jikalau ada keyakinan iktikad kita, air percaya masih ada tayi misalkan. Maka ini yang bersih. Nah, 4 kan tambah lagi kata ulama wa yusannu
al-itaru disunnah ke, dianjur ke, dikuat ke, jadi ganjil, jangan bisyafin, jangan jadi genap. Bukan tidak boleh, tapi alangkah baiknya kita menyunahkannya jadi dijadikan ganjil. Yo ibarat sunnah ikan itu lauk, pokoknya nasi, wajibnya nasi. Salat kita yang dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu yang wajib. Kita tidak tahu apakah sudah sempurna salat kita. Maka itu nak nutupi gompelan-gompelan dalam salat wajib kita, ditambah dengan salat sunnah, salat sunnah qobliyah, ba'diyah, ada lagi salat sunnah tahajud. Itu nutupi yang wajib. Nutupi gompelan bukan mengganti yang wajib. Memang ada kata Al-Imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu bahwasanya salat sunnah itu bisa mengganti hal yang wajib. Kata beliau ada satu rakaat wajib yang kita tinggal ke, satu rakaat salat wajib yang kita tinggal ke satu rakaat. Jadi kalau misalkan salat zuhur berarti 4 rakaat. Nah, seandainya kita menghilangkan kita tidak pernah salat zuhur sekali, berarti kita meninggalkan 4 rakaat. Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, 1 rakaat itu bisa diganti dengan 70 kali salat sunnah. Ya, 70 kali salat sunnah bisa nganti ke saat baru 1 rakaat. Jadi kalau 4 rakaat 7 kali 4 280 kali salat sunnah. Kali ke berapa hari kita tinggal tuh? Kali ke berapa hari kita tinggal? Maka itu wajar kata Al-Imam Ibnu Taimiyah banyak salat sunnah supaya bisa mengganti yang wajib. Tapi kalau anak secara pribadi, anak menurut pendapat Imam Syafi'i, salat sunnah itu kedudukannya menyempurnakan, bukan mengganti. Kalau tidak kata sama antara sunnah dengan yang wajib, sunnah. Maka man nasya salatan, barang siapa yang meninggalkan salat karena lupa, tidak kata cara gantinya ke Nabi kecuali dia kafarat menggantinya. Itulah dikenal dengan salat sunat qadha tadi. Jadi beda kedudukan antara salat sunnah dengan salat wajib. Salat sunnah itu nutup perahu bocor, nutupi gompelan perahu bocor, bukan mengganti ke. Anak punya utang, contoh, anak punya utang sama Desi 10.000. Singkat cerita, anak sedekah uji noi dari pucuk sana Desi ini, mbek pempek, mbek roti, mbek bolu. Banyak kawan dimakan udah. Hitung-hitung, kalau kita makan makanan yang dimakan Dendi ini, pecahnya lebih dari 10.000 nih. Padahal aku sedekah, hukum sedekah utang wajib. Kapan balik Dendi? Yo kemarin kujingo tadi malam kayaknya makan tuh banyak kujingo tuh. Aduh, hitung-hitung 20.000. Oh mau Ustaz ya. Utang aku ini 10.000. Kau kujingo makan 20.000. Habis Ustaz tidak baca. Kalau sedekah utang wajib. Maka pendapat anak salat sunat itu hanya menyempurnakan salat wajib. Kalau kita pernah meninggalkan salat wajib, itulah dikenal terganti dengan salat qadha. Habis salat subuh, qadha subuh. Habis salat asar, qadha asar. Habis salat zuhur, qadha zuhur. Habis maghrib, qadha maghrib. Tambah. Ya, kalau dalam kena fitnah, habis asar salat qadha di rumah bae. Bingung nanya ngapa habis asar salat. Di rumah baik biar kakek menghindari fitnah. Padahal kan sangkunya dia salat dia. Padahal belum tentu. Mana tahu dia mau lekat kan di salat subuh. Bisa Ustaz, bisa. Habis salat subuh kita nak qadha yang tinggal kembali tidak jadi masalah. Minjem di rumah, bayar di pasar, tidak apa-apa. Ya, macam itu. Nah, jadi yang pertama tadi bahwa dikatakan batu yang ketiga itu ditempel ke jiwa permukaan, diputar juga.
serat diangkat, nah insya Allah sudah bersih cara kita untuk menggunakan alat istinja dengan batu tadi. Terus baru syarat pertama. Syarat yang kedua kata Imam Nawawi Al-Bantani, Thaniha, adapun yang kedua, ayyun kiyal mahalla. Syarat yang kedua adalah ayyun kiyal mahalla, harus membersihkan tempat keluarnya najis. Jadi sahnya istinja itu harus membersihkan tempat keluarnya najis. Kalau tadi kaifiat cara-caranya, ketika cara-cara kita sudah lakukan dengan benar dan bersih, maka kita sudah memenuhi syarat yang kedua. Kalau belum bersih, belum terpenuhi syarat kedua. Maka kata beliau, ayyun kiyal mahalla, harus membersihkan tempat keluarnya najis. Cak mana ya berhubungan dengan syarat pertama tadi. Ketika 3 batu sudah dilakukan, 4 batu atau 5 batu terangkat kalau najisnya bersih, maka secara otomatis syarat kedua sudah terpenuhi. Baru syarat kedua aman gitu, ya. Salisuha, adapun yang ketiga kata Imam Nawawi Al-Bantani, alla yajifan najis. Alla yajifan najis, yaitu najis pada saat itu belum kering, masih basah. Maaf, misalkan kita BAB, ya, sudah BAB, habislah kita nak beristinja dengan batu. Tapi pada saat kita nak beristinja, kita ni melaluinya. Tunggu dulu, masih mikir. Mungkin jalan-jalan dulu, ya dah. Nah, kering najis tadi. Kering najisnya. Maaf, di sekitar lubang double itu kering, jadi kering, tidak basah. Maka dia tidak memenuhi syarat yang ketiga. Jadi mesti masih basah. Nah, kalau dia sudah kering, ya, kenapa mesti kering kata ulama ini? Li'annal hajar la yuziluhu hina idzin. Karena sesungguhnya najis yang sudah kering di sekitar kemaluan kita, baik itu dubur atau kubur, kalau dia sudah kering, tidak bisa diangkat. Kenapa? Kan kering tadi, telah mengering kata beliau, tidak bisa diangkat, maka dalam keadaan masih basah. Ya. Fa in jaffa kulluhu aw ba'duhu ta'ayyana al-ma' ma lam yakhruj ba'da kharijin akhar. Ya. Jadi kata beliau, kalau dia kering seluruh najis tadi di permukaan lubang dubur atau kubur tadi, ya, ta'ayyana al-ma', maka harus dipastikan itu menggunakan air. Tidak boleh lagi dengan batu. Ya. Malam yakhruj ba'dahu kharijun akhar, ya. Selagi, nah ini, selagi tidak keluar lagi, misalkan kita kan kadang-kadang ada jeda, cemplung kotor pertama, nunggu, oke, keluar lagi yang kedua. Nah, kalau dia misalkan sudah yang kedua tadi terakhir, tidak pakai keluar lagi, lah kering kotoran tadi, maka pakai air. Nah, antara jeda kotoran pertama dengan kotoran yang kedua, kotoran pertama sudah kering, tapi keluar lagi yang kotoran kedua, maka tidak dihitung yang kotoran pertama tadi. Artinya kok kotoran kedua jadi patokan untuk kita masih bisa menggunakan batu tadi. Nah itu, karena kan kita ngomong BAB itu tidak langsung puas, langsung selesai, tidak, ya. Nunggu dulu kan, apalagi nunggu sambil merokok, udah maknian itu, ya, mulai mikir mana lah begawe besok macam itu kan, ya. Jadi dia harus sampai selesai BAB-nya, lah yakin di perut kita tidak bakal keluar lagi dan itu masih basah,
masih boleh digunakan menggunakan batu. Tapi seandainya sudah kering, maka tidak boleh lagi dengan batu. Keluar masih 10 menit lagi. Mau lagi berarti. Wa illa kafal istinja'u bil hajar. Walau min ghairi jinsihi wa yasilu ilal ma wa sala ilaihi awwal. Walaupun dari lain jenisnya dan sesuatu yang keluar yang lain itu mencapai tempat sampainya najis pertama ke sana. Jadi bahasanya macam ini. Kalau misalkan kita sudah keluar, maaf kotoran pertama, ada sebagian yang sudah kering, ada sebagian tidak. Ingat, ini berlaku juga untuk kumpul bukan dubur baik, kumpul juga, depan juga. Ada sebagian yang kering, ada sebagian tidak. Nah, sebagian yang kering itu tidak apa-apa kita bersih pakai batu. Sebagian yang basah tadi yang belum kering, tapi yang kering tadi tetap menggunakan air. Macam itu. Nah, itulah bagian dari cara-cara kita untuk beristinja dengan batu atau dengan benda padat. Yang mesti kita pahami, yang pertama alatnya, yang kedua tempatnya, yang ketiga ngomong kedudukan kotorannya. Kalau dia agak dijelaskan sudah berceceran, maaf ini lubang, tapi sudah kita BAB sudah melewati batas bibir lubang kubur kita, artinya berceceran, maka tidak boleh lagi kita gunakan yang namanya dengan batu. Kenapa? Karena dia sudah berpindah kotoran ini ke tempatnya yang memang bukan mestinya. Jadi yang perlu kita perhatikan pertama batunya atau benda padat tidak boleh najis. Batu alatnya juga ada 3 kedudukan. Tidak boleh benda terhormat. Sudah itu bisa mengangkat najisnya. Kalau batu cincin itu tidak bisa. Batu cincin mana bisa? Licin dia. Ketika digeser itu tidak langka. Justru malah licin atau kacau misalnya. Ada benda padat, dia itu ketika dipakai ngangkat, tapi dia benda terhormat. Contoh misalkan roti sayur roti itu kan benda padat kan. Kalau itu kita gesek ke misalkan kotoran kita gesek ke dia untuk makan kotoran, bisa. Tapi tidak bisa digunakan apa? Benda terhormat. Kalau bisa dimakan. Nah, tisu itu bisa, tapi sebagian kita menganggap itu ajaran kafir. Tidak, tisu itu syaratnya sudah pas. Tisu-tisu yang kita gunakan di hotel-hotel itu misalnya, kalau pernah hotel, tapi tisunya tisu kering satu, tisunya tidak bernajis. Ketiga dipadat ke dia bisa mengangkat. Paling top itu kalau mengangkat misalkan, dan dia bukan benda terhormat. Maka tisu termasuk kategori benda yang padat bisa digunakan untuk istinja. Macam itu, Maka dengan adanya pemahaman, insyaallah mudah-mudahan ini bertambahnya ilmu kita tentang istinja dengan batu. Jadi batu sampai yang ketiga, kita lanjut batas yang keempat lagi di minggu depan. Yang nak bertanya, silakan bertanya. Insyaallah kita jawab. Kalau tidak bisa kita jawab, akan masyarakat para ulama. Jadi sebenarnya batu yang bagaimana? Batu yang agak licin, agak kasar, atau yang akan berkuning? Jadi yang pertama batu yang mesti digunakan kita harus tahu syaratnya tadi. Pertama batu yang bisa mengangkat. Batu koral misalkan itu bisa diangkat, bisa dijadikan untuk kita beristinja dengan batu. Atau misalkan tanah yang kering tapi dia dipadatkan. Itu bisa. Apalagi misalkan kayu, tapi yang kayu ini dalam hal ketika dia ngangkat ngangkat najisnya bisa dan tidak melukai, tidak melukai. Jadi bisa tidak bisa itu kita mesti tahu dulu keadaan alatnya, itu baru kita bisa dikategorikan bisa tidak bisa.
Kita harus tahu dulu, paham syarat-syarat batunya tadi atau benda padanya. Kalau nak kita secara detail ciri-cirinya yaitu tadi, tapi secara ininya atau batu apa, ya kita bisa kata batu koral bisa. Tapi kalau batu koral itu bekas najis, maaf, bekas kotoran kencing, anjing, tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena dia bekas najis tadi. Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau pakai rumput atau daun. Kalau pakai rumput macam mana? Rumput itu benda licin. Ketika dia lembut, dia dah pacak lembut kan? Balik lagi dia. Buya, ketika dia angkat, dah pacak dia angkat. Maka anak berbagi pendapat yang namanya rumput itu tidak bisa digunakan untuk menjadikan dia sebagai istinja. Harus benda padat yang ketika dipadatkan, dia bisa mengangkat najis tadi. Kalau rumput itu belum bisa. Belum dikategorikan. Ya, Allah a'lam bishawab. Kelas, kalau waktu kuat intah, mau lagi? Kalau mau lagi, kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari ilmu pada kali ini insya Allah bermanfaat dunia akhirat dan menjadi penyebab kita bertemu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban barakan wasi'an. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin والشهداء والأولاد والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين. اللهم بارك في هذا المجلس، اللهم بارك في هذا المجلس، اللهم بارك في هذا المجلس في مكاننا أو في مسجد بيت السلام. اللهم جمعنا جمعا، اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق معصوما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita maaf kurang. Allahumma fiqil aqwam tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.